Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandu Agus Prasetyo dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Saya membuat video penjelasan materi keemasan Islam untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Adib Aunillah Fasya, MSI. Sebelum itu, kalian bisa tekan like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel YouTube ini agar bisa memberikan informasi tentang materi-materi pembelajaran yang kalian butuhkan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit materi masa keemasan Islam atau masa kemajuan Islam pertama tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Masa kemajuan Islam 1 tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemajuan pada periode klasik tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Dan puncak kemajuan itu terjadi sekitar tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Oleh karena itu, masa ini disebut masa kemajuan Islam 1. Ulama besar yang hidup pada masa ini tidak sedikit jumlahnya, baik di bidang tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, sejarah, maupun bidang pengetahuan lainnya. Periode klasik ini berakhir ketika Baghdad jatuh ke tangan Hulagu Khan. Masa kemajuan Islam 1 merupakan masa ekspansi, integrasi, dan keemasan Islam. Dalam hal ekspansi, sebelum Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai pada zaman Khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama dalam Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi, tetapi 2 tahun kemudian meninggal dunia. Masanya yang singkat itu banyak dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad SAW dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah beliau wafat. Mereka selanjutnya mengambil sikap menentang Abu Bakar. Adapun Khalid bin Walid adalah jenderal yang banyak jasanya dalam mengatasi perang Riddah. Setelah perang usai, Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatan ke luar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak, yang akhirnya dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Selain itu, dikirim pula tentara ke Syria di bawah pimpinan 3 jenderal, yaitu Amr bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan, dan Syurahbil bin Hasanah. Untuk memperkuat tentara tersebut, Khalid bin Walid diperintahkan agar meninggalkan Irak. Ia pun melewati gurun pasir yang jarang dilalui. Lantas 8 hari kemudian sampailah ia di Syria. Pada zaman Utsman bin Affan tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi, Tripoli, Ciprus, dan beberapa daerah lain berhasil dikuasai, namun gelombang ekspansi pertama berhenti sampai di sini. Di kalangan umat Islam, mulai terjadi perpecahan lantaran masalah pemerintahan dan timbulnya kekacauan akibat terbunuhnya Utsman. Sebagai pengganti Utsman, Ali bin Abi Thalib disahkan menjadi khalifah keempat tahun 656 Masehi sampai 661 Masehi. Sayangnya, ia mendapat tantangan dari pihak pendukung Utsman, terutama Muawiyah, gubernur Damaskus, golongan Tallah, dan Zubairi di Makkah, serta kaum Khawarij. Ali sebagaimana Utsman terbunuh dan Muawiyah menjadi khalifah kelima. Muawiyah selanjutnya membentuk dinasti Bani Umayyah tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, dan ekspansi gelombang kedua terjadi pada masa dinasti ini. Kedua, masa Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah berumur kurang lebih 90 tahun. Khalifah-khalifah besar dari dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 661 Masehi sampai 680 Masehi.
Kemudian Abdul al-Malik bin Marwan 685-705 Masehi, Al-Walid bin Abdul al-Malik 705-715 Masehi, Umar bin Al-Aziz 717-720 Masehi, dan Hisham bin Abdul al-Malik 724-743 Masehi. Pada zaman Muawiyah, Uqbah bin Nafi menguasai Tunis. Di sana, ia mendirikan kota Kairawan pada tahun 670 Masehi, yang kemudian menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam. Sedangkan Muawiyah dapat memperoleh daerah Khorasan sampai Sungai Oxus dan Afghanistan sampai Kabul. Ketiga, masa Bani Abbasiyah. Walaupun Abu al-Abbasiyah yang mendirikan dinasti Abbasiyah, namun pembangun sebenarnya adalah Al-Mansur. Sebagai khalifah baru, musuh-musuh ingin menjatuhkan sebelum ia bertambah kuat, khususnya Bani Umayyah, kaum Khawarij, dan kaum Syiah. Setelah mencermati bahwa Bani Abbasiyah memonopoli kekuasaan, maka kaum Syiah mulai menentang. Khorasan pun diundang datang ke Baghdad, tetapi kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Dalam usaha mempertahankan kekuasaan Bani Umayyah, Al-Mansur menggunakan kekerasan. Masa kemajuan Islam I diakui oleh para orientalis barat. Ada beberapa pendapat kaum orientalis mengenai periode klasik ini. Di antaranya, Christopher Dawson berucap, periode kemajuan Islam ini bersamaan masanya dengan abad kegagalan di dunia barat atau Eropa. M. Schnell berkata, kebudayaan Kristen di Eropa pada tahun 600 sampai 1000 Masehi mengalami masa surut yang rendah. Pada abad ke-11, Eropa mulai sadar terhadap adanya peradaban Islam yang tinggi di dunia timur. Melalui Spanyol, Sicilia, perang salib, peradaban itu sedikit demi sedikit dibawa ke Eropa. Gustav Le Bon berujar, orang-orang Arablah yang menyebabkan kita mempunyai peradaban, sebab merekalah imam kita selama 6 abad. Rob Landau dari hasil penelitiannya mengambil kesimpulan bahwa orang-orang barat belajar berpikir serta objektif dan logis, sekaligus belajar lapang dada dari orang-orang Islam periode klasik. Jacques C. Risler juga menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknik Islam sangat memengaruhi kebudayaan barat. Sekian, hanya sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.